Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus penembakan pos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut. Hari ini, Senin pagi, pemirsa, dalam sidang kali ini para terdakwa akan membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dilakukan secara bersama menukar, menerima. Dalam kasus ini, Klasik Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan 1 Akbar Adli dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh auditor militer dari Pengadilan Militer 208 Jakarta. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap bos rental mobil Ilyas Abdul Rahman dan menggelapkan mobil korban. Tindakan terdakwa juga membuat rekan Ilyas, Ramli Abu Bakar, mengalami luka tembak. Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Sersan 1 Rafshin Hermawan, dituntut hukuman 4 tahun penjara karena melakukan penadahan. Selain hukuman pidana, ketiga terdakwa dituntut dipecat dari Kedinasan TNI Angkatan Laut. Mereka juga dituntut wajib membayar biaya retribusi atau ganti kerugian kepada keluarga korban almarhum Ilyas Abdul Rahman dan korban luka Ramli Abu Bakar. Ketiga terdakwa penembakan bos rental mobil itu menyerahkan pembacaan pledoi seluruhnya kepada kuasa hukumnya. Barang siapa sengaja dan rencana yang dilakukan secara bersama menukar, menerima gade, menerima hadiah. A. Pidana pokok penjara seumur hidup. B. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AL. C. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 140.133.500 rupiah. D. Membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 73.177.100. Untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa, kita segera terhubung dengan reporter Berita 1, ada Calvin Sipahutar, serta juru kamera Rangga Samudra. Calvin, selamat siang. Apa isi dari pledoi yang dibacakan oleh terdakwa kasus penadahan dan penembakan bos rental mobil ini, Calvin? Ya baik, selamat siang Agung dan juga pemirsa. Sidang lanjutan kasus penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan ketiga anggota TNI Angkatan Laut ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini sidang yang beragendakan pledoi atau pembacaan nota pembelaan masih berlangsung, Agung. Dan dalam sidang ini memang secara mekanismenya ini dilakukan dengan pembacaan pledoi oleh kuasa hukum masing-masing terdakwa, dan dalam dakwaan ataupun dalam pledoi yang tadi dibacakan oleh pihak penasihat hukum atau kuasa hukum, dikatakan memang hal yang paling ditekankan tadi bahwa kuasa hukum mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para korban ataupun saksi yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan mobil korban ini masuk dalam kategori penyelidikan ataupun penyidikan, begitu Agung. Sementara memang yang dikatakan oleh kuasa hukum tadi bahwa tindakan penyidikan ataupun penyelidikan ini sepatutnya dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, atau dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dikatakan oleh kuasa hukum bahwa jika tidak dilakukan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kategori penyidikan ataupun penyelidikan dan malah dilakukan oleh masyarakat umum, ini dapat memicu kontroversi ataupun memicu keributan antara kelompok masyarakat. Hal inilah yang ditekankan oleh pihak kuasa hukum dalam pledoi yang tadi disampaikan oleh para kuasa hukum terdakwa, begitu. Sementara kalau kami lihat, Agung, memang dalam fakta persidangan para saksi juga sebetulnya sudah berupaya begitu untuk melakukan laporan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini melaporkan kejadian ke Kapolsek ataupun Polsek Cinangka, begitu. Tetapi justru saat melaporkan kejadian ini malah ditolak begitu oleh pihak kepolisian setempat, dan korban juga pada akhir ini harus mengambil tindakan secara mandiri karena dari 3 GPS yang dipasang di mobil korban ini, 2 diantaranya ini sudah nonaktif, sehingga 1 GPS yang tersisa ini harus ini menjadi satu-satunya alat yang dapat membantu mereka untuk mencari mobil yang diklaim memang tengah dicuri, begitu Agung. Dan dari kuasa hukum juga tadi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para
korban dan maupun juga saksi yang terlibat dalam kejadian ini cenderung arogan dan kemudian juga memicu persepsi bahwa ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat ini melakukan pencurian, Agung, sehingga pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh para korban maupun saksi ini memicu keributan dan membuat salah satu anggota TNI Angkatan Laut yakni Bambang Apriatmojo atau dalam hal ini adalah terdakwa 1 melakukan tembakan begitu. Dan tadi dikatakan oleh kuasa hukum juga mengatakan bahwa tembakan yang dilakukan oleh terdakwa 1 ini sejatinya dilakukan untuk melindungi diri dan dilakukan secara spontanitas, Agung. Dan hal ini juga dilakukan karena melihat situasi bahwa rekannya terdakwa 2 saat itu ini terlibat dalam keributan sehingga perlu dilakukan penembakan. Sebelumnya juga sudah dilakukan penembakan peringatan dan kedua adalah melakukan penembakan di kerumunan, tetapi pada akhirnya ini menyebabkan korban yakni bos rental mobil yakni Ilyas dan juga korban lainnya yakni dari rekan bos rental mobil Ramli ini terkena tembakan, yang mana diantaranya bos rental mobil Ilyas ini pada akhirnya tewas dan rekannya ini mengalami luka-luka. Agung, inti dari pledoi yang tadi disampaikan oleh para kuasa hukum terdakwa ini adalah bahwa apa yang dilakukan para terdakwa, khususnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 ini tidak masuk dalam kategori pembunuhan berencana karena tidak ditemukannya unsur perencanaan sebagaimana yang dituntut oleh auditor militer bahwa khusus terdakwa 1 dan terdakwa 2 ini melakukan pembunuhan berencana dan juga penadahan, Agung. Dan untuk itu juga dari kuasa hukum menilai bahwa para terdakwa ini tidak melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang dituntut dan berharap para terdakwa ini dapat mendapatkan hukuman seadil-adilnya, Agung. Baik, terima kasih Calvin atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Reporter Berita 1 Calvin Sipahutar dan juga juru kamera Rangga Samudra. Selamat kembali bertugas.